Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SDN 03 Jatipurwo yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa masalah apapun. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara saya, yaitu diseminasi atau pembebasan pada aksi nyata 14 budaya positif. Di sini ada beberapa rangkaian acara susunan kegiatannya. Yang pertama pembukaan, kemudian sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi OJGP, refleksi dan penutup. Untuk acara yang pertama, pembukaan, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ekonomis Kantor SPD. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang akan menyampaikan materi pengibasan pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya. Tidak lupa, marilah pertama kita tetap mengucapkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul di sini menghadiri undangan dari guru kita untuk sosialisasi pembebasan apa yang sudah didapatkan oleh Ibu kita dan Ibu selama kurang lebih hampir 3 bulan. Nah, 3 bulan dalam mengikuti CGP Angkatan 9. Bapak Ibu semuanya, sebetulnya berarti ada 2 nih, saya dengan guru kita, namun saya belum untuk melakukan pengibasan karena waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam. 1 jam ini harus minimal. Jadi agar Bapak Ibu guru semuanya juga bisa melaksanakan aktivitas KPM, maka saya tetap meminta pada guru kita satu-satu aja dulu, tidak bersama. Rencananya saya memang bersama bareng kolaborasi karena yang disampaikan juga sama, tapi ternyata dari fasilitator, dari panitia tidak memperkenankan harus sendiri-sendiri, maka saya nanti insya Allah kalau tidak ini ya tetap di depan. Tapi banyak cara dilakukan, salah satunya seperti sekarang ini secara luring, tapi bisa juga dari jadi banyak sekali cara yang bisa berbagai cara yang dilakukan. Namun Bapak Ibu, monggo mari kita simak, semoga apa yang disampaikan yang pertama menambah wawasan kita, karena ini tidak hanya sekedar penyampaian, tapi juga menambah wawasan diri saya juga, walaupun tidak mendapatkan, tapi untuk menambah kemantapan apa yang sudah saya dapat. Kemudian juga Bapak Ibu guru bisa mendapatkan materi yang baru terkait dengan apa yang disampaikan oleh kita, yaitu di selama 3 bulan, yaitu modul 1. Kemudian juga menjadi motivasi Bapak Ibu guru semuanya, karena ini sedang juga berlangsung pendaftaran angkatan 11 untuk CGP. Monggo kami tetap
desain dan mengubah RPP. Karena kita tidak tahu program pemerintah ke depan, tapi insya Allah akan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita jalani dan kita ikuti. Kalau kita ikuti sesuai dengan schedule rencana, insya Allah tidak sulit. Satu hari mungkin hanya menyisihkan waktu efektif 1 sampai 1,5 jam yang mandiri, okay? Yang mandiri. Kalau kegiatan mandiri mungkin hanya kita mengalokasikan waktu 1 sampai 1,5 jam itu sudah cukup untuk kegiatan mandiri. Jadi sebetulnya juga tidak terlalu rumit juga, karena sekarang CGP juga sudah banyak yang mengikuti, artinya referensi yang ada di internet juga sudah banyak. Jadi mohon Bapak Ibu guru semuanya, semoga kita niatkan kembali untuk mengisi atau mendaftar di CGP. Bapak Ibu, sedikit itu refleksi dari kami tentang CGP. Selanjutnya monggo kepada Bu Rita untuk menyampaikan materi pembahasan. Waktu sebelumnya saya kembalikan kepada Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko Listanto yang telah memberikan pengarahan kepada kita semua tentang CGP, calon guru penggerak. Baik, hari ini saya mengadakan diseminasi atau pembahasan tentang apa yang saya terima, pembelajaran yang saya terima dari calon guru penggerak. Kemarin 2 bulan ini saya sudah belajar tentang modul 1. Nah, di dalam modul 1 itu ada 4 submodul, teman-teman. Submodul pertama yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian submodul yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak. Submodul 3 yaitu tentang visi guru penggerak. Dan yang saya diseminasikan atau saya ibaskan kepada rekan-rekan submodul keempat yaitu budaya positif, yang mana di modul 1-4 itu ada 6. Budaya positif itu dibagi menjadi 6 pembelajarannya, yaitu yang pertama perubahan paradigma, yang kedua disiplin positif, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi dengan 5 posisi kontrol, kemudian yang keenam restitusi dengan segitiga restitusi. Kita mulai saja ya. Untuk yang pertama, perubahan paradigma. Di sini untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, saya mau tanya dulu, lingkungan yang positif menurut Bapak Ibu itu yang bagaimana? Di sekolah ini, lingkungan yang positif, yang mana terkait aman dan nyaman. Monggo bisa tanya jawab, lingkungan yang positif itu yang bagaimana? Bu Rini? Ya, menurut saya adalah lingkungan yang positif adalah lingkungan yang dapat memberikan teladan yang baik untuk setiap murid maupun seluruh keluarga yang ada di lingkungan tersebut. Yang kedua, adanya rule atau semacam peraturan yang mengharuskan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Yang ketiga adalah adanya kerjasama antara semua warga yang di sekolah untuk menciptakan hal-hal yang positif dan bertindak dengan baik dan
Oke, terima kasih. Menjadikan kalau kita istilahnya bisa merekap itu semua, lingkungannya akan menjadi positif. Begitu kayak begini. Mungkin. Insya Allah. Kemudian kalau menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anaknya agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kita sebagai seorang pendidik tentunya tahu bahwasanya karakter anak itu berbeda-beda. Kita? Ya. Jadi apa yang diharapkan Ki Hajar Dewantara itu kita menuntun anak sesuai dengan karakternya masing-masing. Kita juga sudah mengerti bagaimana menghadapi karakter anak yang berbeda-beda. Kemudian dengan tujuan kita untuk anak itu agar dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, apa Mbak? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter? Tergantung yang itu ya. Tergantung orangnya ya. Tergantung individunya. Ada individu yang ketika dikritik malah dia down, seperti itu. Tapi ada individu yang dikritik tapi dia akan mengubah bagaimana dia untuk bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bagaimana pendapat Bapak dan Ibu? Untuk ilusi semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sebenarnya pada dasarnya penguatan positif itu sangat bermanfaat. Ya, nama Mbak? Masih sama, tergantung pada individunya juga ya. Karena menurut saya kalau ada individu tertentu, kalau sudah dikasih penguatan positif, dia akan merasa bangga, dia akan merasa dirinya sudah baik dan akhirnya dia stagnan di situ. Atau menyepelekan, seperti itu, gitu. Iya. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga penguatan positif yang itu sangat bermanfaat bagi pribadi seorang anak. Jadi kembali ke tergantung individunya anak itu. Karena karakter anak tadi dari Ki Hajar Dewantara, anak itu mempunyai karakter yang berbeda. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bagaimana Bapak Ibu untuk menanggapi ilusi yang keempat ini? Mas Nanang? Menurut saya orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu, mungkin orang dewasa itu sudah memiliki banyak pengalaman, jadi dia merasa berhak untuk memaksa. Tapi dalam kenyataannya hak dan kewajiban itu harusnya seimbang, bukan untuk orang dewasa saja, tapi untuk semua orang. Gitu. Terima kasih, bagus sekali Pak Nanang. Kalau bisa disandingkan dengan Ki Hajar Dewantara, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini tidak memaksa nih. Yang benar itu menuntun anak mengarahkan anak, bukan memaksa anak. Oke, terima kasih. Yang kedua, masuk ke poin yang kedua, yaitu disiplin positif. Apa makna disiplin? Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menjawab apa sih makna disiplin itu? Bu Sarifah mungkin? Menurut Bu Sarifah, makna kata disiplin itu menopang. Kalau saya pribadi, kalau disiplin itu kita itu bisa mengatur waktu. Karena memang kita tahu kenyataan bahwa waktu itu sangat penting. Bagaimana cara kita bisa mengatur
supaya bisa bermanfaat. Jadi disiplin itu bagaimana cara kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau saya tangkap dari Ibu Sarifah, mengontrol diri sendiri, gitu ya, terkait dengan jadwal yang ada atau hal yang baik untuk dilakukan. Mungkin ada yang lain makna dari disiplin. Pak Nanang, monggo. Oke, menurut saya untuk disiplin positif itu sesuai dengan aturan. Artinya pribadi itu sudah memahami betul aturan itu dan dilaksanakannya, bukan hanya tentang waktu tapi juga tentang semua hal, misal terapian atau yang lain sebagainya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak Nanang. Tentang menaati peraturan yang ada. Oke, kita masuk ke makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, saya ambil kesimpulan bahwa disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Nah, kita mengontrol diri sendiri tanpa harus ada yang memerintah. Oh, aku harus sekolah. Oh, aku harus belajar. Nah, itu yang mengontrol diri sendiri. Kita harus bisa menerapkan kepada anak didik kita bahwasannya disiplin itu orang kok diperintah bapak ibu guru, tetapi harus dari diri kita sendiri. Memang agak sulit ya bapak ibu, tapi kita coba untuk menerapkan bahwa disiplin itu harus kita sendiri yang mengontrolnya, bukan orang lain yang mengontrolnya. Nah, nilai-nilai disiplin, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada berapa profil pelajar Pancasila, teman-teman? Ada 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak ketika disiplin itu diterapkan. Kemudian di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu motivasi eksternal, di mana untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu adalah disiplin yang masuk dalam motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari hukuman. Misalnya, kalau anak-anak di sekolah, kadang-kadang ada peraturan ya, dan di situ anak-anak wajib untuk menerapkan peraturan tersebut. Ada yang takut untuk melanggarnya karena takut hukuman. Nah, di situ masuknya motivasi eksternal yang ada di dalam diri mereka. Kemudian motivasi eksternal yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ketika kita melakukan disiplin. Misalnya di Purwo 3 ini diterapkan bapak ibu guru yang berangkatnya paling pagi akan mendapat penghargaan. Di situ, misalnya saya tak berangkat paling pagi untuk penghargaan dari kepala sekolah. Nah, itulah yang dimaksud motivasi eksternal dari diri saya. Ada pengangan-angan atau ada harapan. Kemudian yang ketiga, motivasi internal atau tujuannya disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Disiplin yang diterapkan seseorang untuk menghargai dirinya sendiri yaitu masuk ke motivasi internal, yaitu tujuan yang sesungguhnya bahwasanya disiplin positif itu diterapkan.
biar merubah dirinya sendiri menjadi yang lebih baik lagi. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, masuk ke yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelas di kelasnya. Boleh diceritakan sedikit, Bu Pratiwi mungkin atau Pak Chandra? Monggo diceritakan sedikit membuat keyakinan kelas. Yuk. Atau belum? Sudah kayaknya saya lihat itu ada, tapi namanya saja yang berbeda. Coba diceritakan sedikit Pak Chandra, proses pembuatannya seperti apa? Saya ingin tahu karena saya belum datang ke sini kan kemarin. Sudah tentu itu sudah tertempel. Bisa diceritakan sedikit? Iya, terima kasih. Untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kita buat waktu MPLS, waktu awal kenaikan kelas itu untuk memotivasi anak-anak dan untuk membuat lingkungan kelasnya itu lebih kondusif. Biasanya ada beberapa kesepakatan kelas tentang disiplin, kebersihan, terus kejujuran dan lain-lain itu. Jadi untuk memotivasi anak-anak untuk belajar lebih rajin, lebih giat untuk menjaga lingkungan kelasnya masing-masing. Oke, berarti apakah di semua kelas sudah ada Bapak Ibu? Insya Allah sudah ada. Berarti panjenengan sudah mencicil modul 1-4. Oke, boleh nanti mendaftar TGP karena sudah membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Itu termasuk materi dalam CGP dalam modul 1.4, yaitu keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi ketika kita di kelas bersama anak, kita membuat kesepakatan secara bareng-bareng, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa atau beraneka ragam dari anaknya. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau menurut Gosen ini lebih baik mereka yang membuat peraturannya sendiri atau membuat keyakinannya sendiri daripada bapak guru atau ibu guru yang membuatnya. Jadi kita buat bareng-bareng, kita laksanakan bareng-bareng. Begitu ya Bapak Ibu, panjenengan sudah luar biasa sekali sudah membuat keyakinan kelas dan saya yakin sudah diterapkan di kelasnya masing-masing. Nah, untuk penerapannya keyakinan kelas itu bersifat abstrak atau tidak terlihat. Kemudian berupaya pernyataan universal secara menyeluruh, dibuat dalam pernyataan yang positif seperti disiplin, tanggung jawab, jujur, seperti itu ya. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimat positif yang kita tuliskan di keyakinan kelas itu tidak usah panjang-panjang, cukup sedikit saja agar mudah diingat oleh anak. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah sehingga mudah diterapkan. Keyakinan kelas sesuai dengan kondisi yang ada di kelas dan di sekolah. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, karena kita tadi kan sudah membuat bersama-sama, otomatis kita juga sudah melibatkan anggota yang ada di kelas. Nah, ini adalah saya akan menampilkan contoh ketika saya membuat keyakinan di kelas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
diyakini maka akan dilakukan, dilaksanakan dengan baik. Nah sekarang Bu Guru minta tuliskan apa keyakinan kelas yang kalian pikirkan. Itu ngopo, apa ora itu ngopo, begitu ditulis. Misalnya harus mengerjakan PR atau tidak boleh terlambat. Misalnya seperti itu. Bisa nggak? Bisa. Nanti kalian tempelkan di sini. Untuk yang nomor 1, ayo ditulis dulu. Ditulis dulu. Apa keyakinan kelas yang ingin kalian tulis? Apa Mas Rama? Keyakinan kelasnya ditulis di sini dulu. Tidak boleh, tidak apa? Fadil. Sudah? Yang nomor 1 sudah? Sudah? Mas Fadil sudah? Oke, sudah. Silahkan ditempelkan ya. Nomor 1 tadi ditempelkan. Yang nomor 1 tadi ditempelkan. Dikletek terus ditempelkan. Ya, Mas Rama. Dikletek ditempelkan yang paling sana. Dikletek ini terus ditempelkan di sana. Ini, ayo ditempelkan. Sampingnya, bawahnya boleh. Ya, ditempel. Ini loh atasnya. Nah, udah mundur yang sudah. Yang sudah mundur. Oke, terima kasih. Di sini ada 5 keyakinan yang sudah ditulis. Yang pertama, berpakaian rapi. Kemudian yang kedua, mengerjakan PR. Yang ketiga, tidak berbohong. Keempat, mengerjakan tugas sendiri. Yang kelima, menghargai orang lain. Nah, kalau sudah menulis ini, tadi yang menulis berpakaian rapi, silahkan mengulas keyakinan. Nek berpakaian rapi itu kudu kepiye? Harus berseragam seperti itu. Silahkan ditulis untuk mengulas keyakinan kelas dari yang pertama tadi. Yang mengerjakan tugas sendiri juga mengerjakan tugas sendiri ini kayak apa toh? Nah, silahkan ditulis di lembar yang kedua yang diberikan Bu Guru tadi. Ditulis dulu lembar yang kedua. Silahkan ditulis di lembar yang kedua. Di belakangnya ditulis. Harus apa Mbak Tina? Harus berpakaian yang rapi. Oke, Mas Fadil sudah? Oke, sudah semuanya. Kalau sudah ditempelkan, dikletek dan ditempelkan di kertas yang kedua. Dari Rama tadi apa? Memakai seragam sekolah. Oke, di sini berpakaian rapi berarti memakai seragam sekolah. Ayo, Fahira. Fahira apa? Tidak mencontek berarti mengerjakan tugas sendiri. Bawahnya sini. Tidak mencontek. Beno, jaket Beno. Kosek mengerjakan PR di rumah. Sini. Nah, lanjut bila tidak berkata kasar, menghargai orang lain di sini. Ayo lanjut Mas Fadil. Apa tulis apa? Berkata apa adanya berarti tidak berbohong di sini. Ada 5 hal yang
ambil dari poin pertama. Mengulas dari poin pertama. Berpakaian rapi berarti memakai seragam sekolah. Kalau sekolah harus memakai seragam. Kemudian mengerjakan PR. Kalau mengerjakan PR harus di mana? Di rumah. Di rumah apa di sekolah? Di rumah. Nah, selanjutnya tidak berbohong. Kalau tidak berbohong yaitu berkata apa adanya. Tidak boleh berbohong ya. Keempat, mengerjakan tugas sendiri, tidak mencontek. Ora kena nurun kancane digarap dhewe sak isone. Nek ora iso tanya sama guru. Yang kelima, menghargai orang lain yaitu tidak berkata kasar, tidak mengolok-olok. Begitu ya, paham nggih? Nah, setelah itu kita mengubahnya menjadi kalimat positif. Misalnya memakai seragam sekolah itu apa? Disiplin, apa tanggung jawab, atau sopan santun seperti itu. Nanti ditulis di kertas yang ketiga, kemudian ditempel di depan. Kita buat kalimat positif dari keyakinan kelas yang kalian buat. Paham? Paham. Silahkan ditulis dulu. Kalimat positifnya seperti apa? Sik tenang tulis Mas Rama. Kalimat positifnya, kalimat pendeknya yang kita bisa mengerti. Seperti tanggung jawab, mandiri, sopan santun, jujur. Itu adalah kalimat positif yang akan menjadi keyakinan kelas. Sudah nggih? Kalau sudah, dikletek dan ditempelkan di depan. Dari Rama dulu, memakai seragam sekolah. Disiplin. Oke, lanjut. Fahira? Mandiri, tidak mencontek. Bawahnya. Oke. Eno. Tanggung jawab mengerjakan PR di rumah. Salsabila. Sopan santun tidak berkata kasar. Oke. Lanjut Mas Fadila. Sini, jujur. Nah, kita mendapatkan 5 kalimat positif. Yaitu yang pertama, disiplin. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, sopan santun. Nah, kita sudah memperoleh 5 kalimat positif yang akan menjadi keyakinan kelas 3. Untuk apa, Bu? Untuk diterapkan di sekolah dan sehari-hari. Jadi nek eneng kelas, nek eneng sekolah harus diterapkan. Karena kita yang membuat, kita yang melaksanakan. Paham nggih? Paham. Oke, nanti kita akan tempel besar biar kalian mengingat keyakinan kelas kita. Begitu ya? Oke, kita sudah selesai membuat keyakinan kelas. Nanti akan dilanjutkan pembelajaran. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjut ke yang nomor 4, yaitu kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu napa mawon? Monggo, Mbak Rini mungkin kebutuhan dasar kita itu apa saja? Kebutuhan untuk badan atau kebutuhan untuk mental? Kesemuanya. Semuanya. Satu, sebagai makhluk hidup kita otomatis perlu bernafas, perlu makan, Makan, minum, bernapas. iya, perlu lingkungan
kedua, psikis untuk mental kita perlu motivasi, kita perlu dukungan, kita perlu sebuah asupan apa namanya sih ini ya motivasi. Iya, motivasi yang positif terhadap diri kita menjadi lebih baik dan mental kita juga sih. Oke, luar biasa sekali Bu Lini. Terima kasih atas pendapatnya. Boleh terus. Oke, di dalam modul 1.4 itu ada kebutuhan dasar manusia itu yang mencakup 5. Realita kebutuhan masing-masing manusia itu berbeda. Kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang kebutuhan. Di dalam pembelajaran saya itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yang disebut Bu Rini tadi, kebutuhan bertahan hidup, yaitu makan, minum, bernapas, itu pastinya bertahan hidup atau survival. Yang tengah ini bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang atau motivasi dukungan dari keluarga atau rekan dan lain-lain. Itu adalah kebutuhan dasar dari seorang manusia. Atau ya di sini dalam tanda cinta, lope-lope ini. Nah, semua orang butuh lope-lope gitu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kebebasan, freedom. Jadi orang kekang terus. Jadi semua orang itu juga butuh kebebasan. Tapi ya jangan bebas-bebas. Kemudian yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Pasti semua orang butuh rasa senang. Walaupun rasa senang itu kembali lagi beda-beda. Enek sing entuk duit seneng, enek sing dolan seneng, enek sing duwe anak seneng. Nah, itulah kesenangan orang yang berbeda-beda. Kebutuhannya berbeda-beda untuk kesenangan, tapi tetap butuh seneng. Masa orang butuh seneng? Kan nggak mungkin deh. Kamu berarti rambut tuh aja, sopo Pak Chandra semoga bahagia. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan akan kekuasaan atau power. Itu pasti dalam diri kita ada sedikit tentang kekuasaan dan power. Contoh sebagai seorang ibu rumah tangga. Nah itu kasta tertinggi. Ibu rumah tangga itu pasti kan menghimpun atau apa ya? Agar rumah tangganya itu berjalan dengan baik, ya carane. Itulah kebutuhan anak kekuasaan dari rumah tangga. Nah, di sini ada sebuah ilustrasi. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Andi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Andi seringkali meminta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa alasan Andi melakukan itu? Nah, ketika sebuah momen atau sebuah hal yang dilakukan oleh siswa itu ada sangkut pautnya dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Apakah kebutuhan dasar Andi ini tercukupi atau tidak tercukupi, yang mana? Itu bisa tanda tanya besar. Ada yang mau berpendapat dulu? Atau langsung? Langsung. Nah, ini adalah pembahasan ilustrasi. Coba lihat yang poin pertama. Apabila Andi itu lapar, terus jaluk nyang kancane, berarti kebutuhan dasar manusia yang ada pada Andi saat itu yaitu survival atau bertahan hidup. Karena luwe, wong luwe kudu makan. Orang duwe jajan, jaluk kancane. Nah, itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh Andi. Kemudian poin yang kedua, apabila jawaban Andi karena senang temannya memperhatikan dia, jaluk makne koncone dan senang diperhatikan, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima, karena campur cari perhatian dari temennya.
Misalnya Mas Chandra jalui, ini Mbak Tiwi lah. Nah, ditanya, aku pengen diperhatikan. Berarti kebutuhan dasarnya Mas Chandra itu adalah cinta dan kasih sayang atau jalur diperhatikan, gitu loh. Paham ya? Kemudian yang ketiga, jika dia merasa hebat, oh aku kok penguasaan ini kelas ini aku jaluk kudu itu. Nah, itu adalah penguasaan. Kebutuhan dasar sebagai penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Dia sok-sokan sebagai orang yang bos gengnya, betul. Nah, kayaknya Mas Nanang, menjaluk tanganmu aku tengkene wis tuwek dhewe, gedung tengkene aku. Itu contoh saja berinya. Itu adalah kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal makanannya. Mbak Tiwi bosan harus goreng. Jaluk boleh berini, jaluk nagete. Dia itu membutuhkan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan karena dia bosan dengan makanannya atau jaluk menikah. Nah, dia butuh kebebasan. Kemudian yang kelima, dia merasa iseng. Nah, ini sering dia merasa iseng karena menikmati ekspresi wajahnya teman yang kesel. Nah, Bu ini beda Bu Sarifah. Kok cilake Bu Sarifah? Bu Sarifah aku lupa lho kalau kok dilikke. Nah, itulah kebutuhan akan kesenangan saja. Beda Bu Sarifah biar bisa tertawa-tawa seperti itu. Itu adalah 5 kebutuhan dasar dalam satu masalah. Jadi ada ada itu ketika kita menginterogasi atau menanyakan karena apa, itu ada 5 kemungkinan kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi dari si anak itu. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Enggak usah. Oke, ice breaking guys. Kita langsung ke ice breaking. Ice breakingnya es teh ya? Oh iya, es teh nanti. Ice breaking. Gak joget. Oke, ada clue-nya. Clue-nya itu bumi itu bulat. Oke, healing kawan-kawan. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat Pak Eno. Oke, lanjut. Are you ready? Ready? 8 sama dengan 2. 9 sama dengan 1. 10 1. 88 4. Keluarnya tadi bumi itu bulat. Giling-giling sih bulat. Ya ditambah 10 4. Oke, baik sekali 4. Bumi itu bulat. Bumi itu bulat Pak Eko. Bulat. Oke. 8 itu bulat. 9 itu sabarnya bumi itu bulat. Bulatnya itu loh Pak. Bulatnya 10 1. Buminya 88 bumi itu bulat. Jawabnya nyamuk aja dia. Oh ya. Oke, lanjut. 88 ditambah 66. Nah, 6. Oke. 6 Pak Eko? Enggak dijumlah dulu. Karena sudah ada clue-nya Pak. Bumi itu bulat. Ini sudah dijumlah Pak. Clue-nya bumi itu bulat. Oke. Saya ikan gitu. Oke. 20 ditambah 76. Monggo Pak Eko. 2. Oke.
sembilannya aja. Ini kan 8 kan ada 2 bulatan, keluarkan 1. Gitu. Oke, lanjut deh. Nanti akan saya buatkan yang agak rumahnya. Saya bingung. Ini lagi bingung, Bu. Jadi kalau buletan itu loh. Buletannya Ibu Tiwi. Buletan dulu. Ini kan 3. Ini 1, berarti 4, Bu. Nah, kemudian ini ada 4 buletan tambah 2 buletan. Jadi 6. Nah, saya kira tadi 80 tambah 10 kan 90. Ini sendiri Pak Eka, ini sendiri baru dijumlahkan dulu. Ya ini 1 tambah 1 jadi 2. Nah, punten nggih untuk boten merusak matematika, hanya untuk kesenangan saja. Nah, tadi saya hitungnya 96. 96 berapa? 96 1, Pak. 2. Dua. Oh, ini dijumlah dulu tadi. Oh. Lah saya Kita buatkan soal lagi ya, buat Pak Eko. Enggak. Lanjut aja. Oke, terima kasih atas waktunya untuk ice breaking. Sekarang kita masuk tinggal 2 materi lagi nih. Restitusi pada posisi kontrol. Nah, di sini seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol, di mana dia sebagai seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bagaimana sekarang posisi Bapak Ibu guru di sebelah mana? Apakah pernah melakukan semuanya? Pernah. Oke. Ya, pernah melakukan semua. Berarti guru ini sudah mencicil CGP. Oke. Luar biasa sekali. Tinggal Memang posisi kontrol sehingga diaplikasikan daftar deh Bu. Bu Tiwi. Sudah semua ya, sebagai penghukum pernah Bu Tiwi membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, bisa daftar CGP nih. Itu adalah kolom motivasi eksternal dan intrinsik, di mana di situ ada 5 posisi kontrol. Sebagai perilaku kontrol negatif, yaitu kita sebagai seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Gurunya berbuat seperti itu. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan ngancem. Yang pertama itu penghukum. Nek kamu ora gelem iki itu. Nah, hasilnya anak akan memberontak, mendendam, dan menyalahkan orang lain. Itulah posisi kontrol negatif yang pertama. Kemudian posisi kontrol yang negatif yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu, Mas Nana, kamu sudah mengecewakan Bu Guru. Nah, itu adalah perilaku kontrol yang negatif ya. Terus Mas Nana langsung, ya Allah, aku kecewakan Bu Guru. Nah, begitu. Dampaknya apa? Dia bisa bohong atau menyembunyikan kesalahannya. Ben Bu Guru orang kecewa, padahal aku kan kita orang kepiye ya. Berarti kan ada sebabnya ketika kita melakukan kontrol secara negatif, yaitu penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian masuk ke kategori yang kedua, yaitu kontrol secara positif, yang sebagai teman. Misalnya, lakukan untuk Bapak Ibu guru, lakukan ayolah digarap, dan Bu Guru rajin nyari bapak sekolah. Nah, itu sebagai kita kontrol sebagai teman. Itu juga anak merasa bersalah juga dengan kata-kata seperti itu. Ada yang merasa bersalah gitu. Itu karena nanti guru dimarahin oleh kepala sekolah dan itulah jadi anak merasa bersalah. merasa dirinya ya. Iya, iya. Itu juga Bisa. anak merasa bersalah. Ya sudah. Kemudian contoh yang kedua. Ya sudah, nanti bapak atau ibu guru bantu bereskan. Itu dalam teorinya masuk ke kontrol positif. Saya juga malah
Dia tidak menimbulkan anak untuk bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Ini ada hasilnya. Nah, ketergantungan. Walaupun di sini masuknya ke kontrol positif dari gurunya. Maksudnya kontrol positif itu gurunya tidak marah-marah Bu, tapi kayak ya tadi ya kelas, terus nanti tak bantu. Itu masuknya kontrol positif, tapi hasilnya ketergantungan. Kontrolnya positif, tapi hasilnya nggak baik, kurang baik. Hasilnya kurang baik atau ketergantungan. Kemudian untuk kontrol posisi yang positif kedua tadi teman ya, terus kedua pemantau. Ini contohnya apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Nah, orang diawasi? Ya, bukan. Nah, itulah kontrolnya positif, tapi hasilnya belum tentu atau menyesuaikan. Sok-sok iso, sok-sok orang. Kemudian kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Contohnya, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Apa kamu meyakini kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Kalau di dalam teori, di sini kontrol sebagai manajer itu hasilnya akan menguatkan karakter kita sebagai manajer. Bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan cara nekok itu jase, kemudian kita tidak langsung menjatuhkannya. Kita harus mencari alasannya. Kenapa seorang anak itu melakukannya? Kemudian setelah anak itu melakukannya, kita gali, apakah kamu menyesal melakukan itu? Apakah kamu tahu itu salah? Kemudian anak bisa berpikir, oh ternyata aku salah. Kemudian guru juga harus memberikan penguatan. Nek kamu salah, kamu harus bagaimana? Jadi kita itu menggiring, kita sebagai manajer tidak langsung menyalahkan dia, tapi kita menggiring ke hal yang lebih positif. Untuk teorinya, hasilnya akan menguatkan karakter anak. Itu teorinya, dan kita berusaha untuk melakukannya. Alhamdulillah, kalau dia bisa menguatkan karakter, kalau belum ya kita tuntun supaya bisa menjadi yang lebih baik lagi. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan dan siapa yang mengatakan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kecewa. Aku kecewa loh karo kowe. Bijimu elek. Nah, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Masa ping-pingan ini karo iki bersalah baik. Itu kita sebagai seorang penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Jadi sebagai teman, walaupun hasilnya kurang baik ya begini ya. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau. Sifatnya positif tapi ketergantungan juga. Terima? Oh nggih, kalau tidak mendapat penghargaan dia akan malas seperti itu. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu kita meminta murid untuk bertanggung jawab akan masalah yang dibuatnya. Itu sebagai manajer. Lalu yang terakhir, kamu selalu yang paling akhir. Kowe iki nek bares bekeri dhewe bae. Itu kata-kata seorang penghukum. Jadi lebih baik kita itu sebagai seorang manajer, walaupun untuk posisi kontrol 4 itu yang negatif dan positif kadang-kadang juga kita terapkan, walaupun itu secara tidak sengaja, namanya juga manusia kan ada salahnya. Nah, di sini budaya positif itu yang pertama, yang paling kecil adalah peraturan di kelas. Kemudian
berkembang masuk ke keyakinan kelas, lingkungannya menjadi positif, dan menjadi budaya yang positif di sekolahannya. Untuk yang terakhir, yaitu segitiga restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika seseorang atau seorang anak melakukan kesalahan, hendaknya kita sebagai guru melakukan segitiga restitusi ini. Halo? Nah, segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu sudah melakukannya atau belum mendengar sama sekali? Segitiga restitusi ketika seorang anak melakukan kesalahan. Sudah pernah? Secara tidak sadar mungkin Bapak Ibu sudah melakukannya. Namanya yang berbeda. Oke, melalui segitiga restitusi ini guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan untuk memperbaiki suatu kesalahan. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 sesi atau 3 hal yang dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bisa dilakukan dengan cara guru itu bertanya dulu kepada seorang murid. Kamu saya suruh ke sini, tahu kesalahanmu tidak? Tidak. Kemudian dia menceritakan. Nah, sisi dari guru itu agar dia bisa menstabilkan identitas, beliau bisa mengatakan, yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Itu menstabilkan identitas supaya anak tidak begitu down. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Seorang guru akan menanyakan, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Kemudian anak bercerita. Nah, diberi penguatan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bisa seperti itu. Kemudian bisa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi dia bercerita. Orang-orang kok sebagai seorang guru kita langsung menghadiri tidak, tapi kita harus mencari alasannya dulu. Itu validasi akan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ketika dia sudah bercerita, kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati dalam keyakinan kelas, misalnya seperti itu. Apakah hal yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Kemudian dia akan bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku wis sesuai apa belum, begitu. Dia akan sadar akan kesalahannya sendiri. Kemudian guru juga bisa menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah yang namanya segitiga restitusi. Guru bertindak sebagai manajer. Seorang manajer bagaimana dia permasalahan siswa itu agar bisa selesai tanpa adanya hukuman. Jadi dia mengajak seorang siswa itu untuk bertanggung jawab dan mengenali kesalahannya atau menganalisis kesalahannya biar tidak terulang lagi. Nah, ini penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran yang pernah saya lakukan, yaitu kasus 1, murid tidak mengerjakan PR. Gambaran cerita, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, murid dan guru masuk seperti biasa ke dalam kelas. Murid memimpin, berdoa, dan guru memberi salam. Setelah itu guru menanyakan apakah ada PR
apakah ada PR dan murid menjawab ada PR. Ternyata ada murid yang tidak mengerjakan PR, yaitu bila setelah istirahat pertama bila dipanggil oleh guru. Ini adalah videonya. Ya udah ya. Selamat pagi Bila. Pagi Bu. Apa kabarnya Bila? Baik Bu. Oke baik. Bila tahu kenapa Bila bisa di sini? Saya lupa mengerjakan PR Bu. Bila lupa Mengerjakan mengerjakan PR. Oke Bila. Manusia itu tidak ada yang sempurna ya Bila. Semua orang juga pernah melakukan kesalahan, baik itu teman-teman kalian, bu guru, atau Bila sendiri. Paham ya? Semua orang bisa melakukan kesalahan. Nah, Bila, pasti kamu tahu kenapa, alasan apa, kenapa Bila tidak mengerjakan PR. Saya habis pulang sekolah langsung main Bu. Bila habis pulang sekolah langsung bermain. Iya. Ya, berarti pulang sekolah tidak membuka buku. Iya. Malamnya kan bisa Bila. Malamnya langsung tidur Bu. Oh, Bila malamnya kecapean kemudian langsung tidur. Iya. Habis makan tidur. Jadi lupa tidak mengerjakan PR seperti itu. Iya. Berarti alasan Bila kecapean karena bermain dari pulang sekolah sampai sore. Oke, Bila masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita? Harus mengerjakan PR. harus disiplin dalam Mengerjakan mengerjakan PR. Berarti itu kewajiban Bila ya sebagai murid ya. Iya. Kewajiban Bila. Nah, PR itu bisa dikerjakan bersama orang tua, ibu, ayah, kakak, mbak. Nah, Bila bisa meminta bantuan mereka. Begitu ya Bila? Ya. Nah, sekarang apa yang akan Bila lakukan agar hal ini tidak terjadi lagi? Harus mengerjakan PR. Harus mengerjakan PR. Caranya bagaimana Bila? Harus disiplin. Harus disiplin. Pulang sekolah bermain atau mengerjakan PR? Mengerjakan PR. Oh, berarti nanti setelah ini hari-hari berikutnya kalau ada PR dari bu guru pulang sekolah Langsung dikerjakan. langsung dikerjakan. Kemudian bermainnya bagaimana? Masih tetap bermain? Dikurangi agar tidak capek, begitu? Ya, berarti Bila harus memegang keyakinan kelas yang sudah kita buat, harus mengerjakan PR. Baik, terima kasih Bila. Semoga hal-hal yang tadi tidak mengerjakan PR tidak terulang lagi ya. Udah boleh kembali ke tempat. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah contoh pada kasus pertama. Sekarang masuk ke kasus kedua, penerapan segitiga restribusi dalam pembelajaran. Kasus 2 yaitu 2 murid laki-laki bertengkar. Gambaran ceritanya, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 murid bernama Fadil dan Beno bertengkar di kelas. Beno mengolok-olok Fadil, kemudian Fadil marah. Fadil melampiaskan kemarahannya dengan mematahkan pensil milik Beno, sehingga pertengkaran itu tidak bisa dihindari antara kedua murid. Fadil dan Beno kemudian dipanggil oleh guru. Ini adalah video untuk segitiga restribusi yang kedua. Selamat siang, Beno dan Fadil. Siang Bu. Oke, sudah istirahat belum? Sudah. Tadi jajan apa Mas Beno, Mas Fadil? Sudah kenyang nggak? Sudah. Nah, kalian tahu tidak? Bu guru panggil ke sini berdua. Karena berantem Bu. Berantem kenapa sih? Pensilku dipatahkan Bu. Aku sih tahu Bu. Yang satu pensilnya patah, yang satu di olok-olok begitu. Iya. Nah, di sini Bu guru tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi Bu guru ingin mencari solusi dari permasalahan yang kalian buat. Nah, Bu Fadil, kamu patut bangga terhadap diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi harga diri kamu. Harga diri
kita. Nah, Allah. Ketika kamu diolah oleh teman, kamu melindungi diri sendiri. Nah, tetapi apakah langkah yang kamu lakukan dengan cara mematahkan pensil itu adalah langkah yang baik? Tidak baik. Kamu tahu itu tidak baik. Nah, kemudian David Beno, apakah dengan cara mengolok-olok teman kamu itu sikap yang baik? Tidak. Bukan sikap yang baik. Semuanya bukan sikap yang baik ya. Oke. Nah, Bu Guru sekarang mau tanya, kalian masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita? Apa hubungannya dengan permasalahan kalian apa? Saling apa? Saling menghargai, Terus? saling menyayangi, Nah, saling menghargai sesama teman, saling menyayangi sesama teman, sehingga perbuatan kalian itu bertolak belakang atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Sesuai atau tidak? Tidak sesuai. Kalian tahu itu tidak sesuai ya? Tahu tidak? Tahu kan? Tahu itu perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, sekarang agar kondisinya lebih baik, apa yang akan kalian lakukan? saya akan memberikan pensil Kepada Beno. berarti besok akan diganti pensilnya ya. Nah, kemudian Beno Saya akan minta maaf. Beno akan minta maaf ke Fadil. Nah, sekarang kalian minta maaf dulu. Oke, nah permasalahannya sudah selesai. Beno sudah minta maaf dan pensilnya besok akan diganti, gitu kan? Oke, jadi permasalahan ini sudah selesai. Dari Beno, dari Fadil sudah saling memaafkan dan saling menyayangi, gitu ya. Itu tadi adalah video segitiga distribusi yang kedua. Kemudian masuk ke selanjutnya yaitu refleksi. Ini yang terakhir nih. Bagaimana perasaan rekan-rekan saat ini setelah mengikuti materi penggasan atau diseminasi pada hari ini? Saya jadi paham bahwa titik. Kemudian target saya selanjutnya adalah monggo Bapak Ibu bisa melakukan refleksi. Mungkin diwakili oleh Mas Nanang atau Bu Rini. Mas Nanang. Saya tahu. Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya refleksi pada hari ini, perasaan saat ini ya saya merasa lebih banyak tahu tentang budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Rita, dan untuk materi-materi yang sudah diberikan oleh Bu Rita antara lain ada perubahan paradigma, ada disiplin positif, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, kontrol, dan juga segitiga restitusi itu mungkin dapat diterapkan di kelas dan juga di SD yang saat ini saya jaga. Dan untuk target berikutnya mungkin ada beberapa kasus yang sama seperti yang sudah disampaikan Bu Rita, yaitu tentang anak lupa mengerjakan tugas. Nah itu bisa saya terapkan nantinya di dalam kelas. Terima kasih Pak Nanang atas refleksinya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Mungkin sekian pembahasan dari saya tentang budaya positif. Banyak kurangnya saya mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.